approaching the owner of this Nokia cell phone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam kesempatan kali ini, kami dari mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam jurusan Kependidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya tahun 2017 akan mempersembahkan sebuah materi pembelajaran tentang mata pelajaran fikih bab Toharoh untuk sekolah menengah pertama kelas 7 semester ganjil, di mana yang bertujuan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah teknologi dan media pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Dr. Husniatus Salamah Zainiati, dengan nama kelompok kami: pertama, Muhammad Yusuf Andrianto; kedua, Priyanggiri Bagas; yang ketiga, Ika Nur Farida; yang keempat, Nilam Safiro. Apa sih kompetensi inti dari mata pelajaran fikih? Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Setelah mengenal kompetensi inti, apa kompetensi dasar dari mata pelajaran fikih? Kami mengambil 3.1, yaitu memahami hadas dan najis dan tata cara menyucikan. Apa saja yang akan kita pelajari dalam bab Toharoh? Yang pertama, yaitu pengertian Toharoh. Kedua, macam Toharoh. Ketiga, macam-macam hadas dan cara mensucikannya. Keempat, macam-macam najis dan cara mensucikannya. Dan yang kelima, macam-macam air. Untuk pembahasan yang pertama, apa pengertian dari Toharoh? Toharoh adalah bersih atau bersuci. Dalam istilah fikih, artinya menyucikan badan, pakaian, tempat, dan di hadis dan najis agar sah dalam menjalankan ibadah. Apa saja macam-macam dari Toharoh?
Yang pertama, bersuci dari hadas. Hadas adalah kondisi tidak suci yang mengenai pribadi seseorang muslim, sehingga menyebabkan terhalangnya orang itu melakukan sholat atau tawaf. Apa saja macam-macam dari hadas? Pertama, yaitu hadas kecil. Penyebab hadas kecil. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dubur atau anus atau kobul. Yang kedua, menyentuh dubur dan kubul dengan telapak tangan. Yang ketiga, hilang akal karena tidur, epilepsi, gila, dan mabuk. Dan yang keempat, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang kedua, macam-macam hadas, yaitu hadas besar. Apa penyebab hadas besar? Yang pertama, berhubungan suami istri. Yang kedua, datang bulan. Ketiga, keluar darah nifas. Keempat, melahirkan. Kelima, keluar mani. Dan yang keenam, meninggal dunia. Bagaimana cara membersihkan atau mensucikan dari hadas kecil dan besar? Hadas kecil. Cara membersihkan atau mensucikan yaitu dengan wudu atau tayamum. Untuk hadas besar, cara membersihkan atau mensucikan yaitu dengan mandi besar atau tayamum. Dari macam-macam hadas, yang kedua yaitu bersuci dari najis. Apa pengertian najis? Najis adalah sesuatu yang kotor. Apa saja macam-macam dari najis? Yang pertama, najis mukhafafah. Pengertiannya adalah najis yang ringan. Contohnya, kencingnya bayi laki-laki yang usianya belum 2 tahun dan belum makan minum kecuali ASI. Bagaimana cara mensucikan? Dipercikan air yang suci pada tempat yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawasito. Najis mutawasito adalah najis sedang. Contohnya, darah, nanah, kotoran manusia atau binatang, muntah-muntahan, bangkai, minuman yang memabukkan. Macam-macam najis mutawasito bagi menjadi 2. Pertama, najis ainiyah. Kedua, najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang diketahui dengan indera warna atau bentuknya, baunya, atau rasanya. Contohnya, kotoran manusia, kotoran hewan. Cara mensucikannya dicuci dengan air yang mengalir sampai hilang warna atau bentuknya, baunya, atau rasanya. Najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak diketahui dengan indera warna, bentuknya, baunya, atau rasanya, namun kita yakin
najis tersebut ada. Contohnya, percikan air kencing pada sarung dan sudah kering. Cara membersihkan atau mensucikannya, dicuci dengan air yang mengalir tanpa harus hilang warna atau bentuknya, baunya atau rasanya karena tidak nyata. Yang ketiga dari macam-macam najis yaitu najis mughaladhah. Najis mughaladhah adalah najis yang berat. Contohnya, sesuatu yang bersumber dari anjing dan babi. Cara membersihkannya, cara menyucikannya, dicuci dengan air yang suci sebanyak 7 kali dan dari salah satu basuhan dicampur dengan debu yang suci. Apa saja macam-macam air? Yang pertama, air mutlak. Air mutlak adalah air yang suci dan menyucikan. Air tersebut dapat digunakan untuk berwudu atau bersuci, masak, minum, dan mandi. Contohnya, air hujan, air laut, air sumur, dan air yang keluar dari mata air. Yang kedua, air mustakmal. Air yang suci namun tidak dapat menyucikan. Contohnya, air kopi, air teh, dan air yang sedikit yang sudah berubah. Yang ketiga, air musammah. Air musammah adalah air yang suci dan menyucikan, namun hukumnya makruh digunakan untuk bersuci. Contohnya, air yang terjemur oleh matahari dalam bejana. Dan yang terakhir, air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang tidak dapat dipergunakan untuk berbagai hal, baik untuk konsumsi atau untuk bersuci. Contohnya, air comberan dan air bekas nyuci pakaian dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, kita menampilkan sebuah video cara membersihkan najis. Alhamdulillah, sudah zuhur. Anak-anak, ayo kita sholat. Tapi ya, Mahmud kan kena lumpur, badannya masih kotor. Tidak apa-apa, Min. Lumpur itu bukan benda yang najis. Najis itu apa, Paman? Najis adalah yang tidak boleh mengenai badan kita. Dan kalau kita terkena najis, harus disucikan. Secara umum, najis ada 3 macam. Pertama, najis ringan atau mukhafafah. Contohnya, kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan makanan kecuali ASI. Yang kedua apa, Paman? Halo, saya babi. Yang kedua, najis berat atau mughaladhah. Contohnya, anjing dan babi. Nah, yang ketiga adalah najis sedang atau mutawasito. Contohnya, kencing manusia, kotoran binatang, dan lain-lain. Paman yakin kalian sudah mengerti. Berarti lumpur tadi nggak najis. Kalau begitu bagaimana cara mensucikan najis tadi, Paman? Gampang, cara mensucikannya adalah: pertama, percikan air bagi najis ringan atau dibasuh sampai bersih hingga warna dan bau serta rasa najis itu hilang. Bau banget. Harus dicuci dulu nih. Nah, sekarang baunya sudah hilang. Kalau najis berat, bagaimana mensucikannya ya? Nah, yang agak rumit adalah mensucikan najis ini. Oleh karena itu, dinamakan najis berat atau mughaladhah. Jika kita atau benda yang terkena najis ini, maka kita harus mencucinya hingga 7 kali. Yang diawali dengan mencuci menggunakan campuran air dan tanah. Hah?
Kalau kita mencucinya dengan air kelapa, boleh tidak, Paman? Ya, Mahmud. Sekalian aja ditambah sirup dan es batu. Jadi di es kelapa muda. Lagi pula air kelapa Iya. itu kan sayang. Kita harus naik pohon kelapa dulu. Repot tahu. Sudah. Pertanyaan Mahmud memang sangat bagus. Air kelapa memang suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air yang dapat digunakan untuk bersuci antara lain air hujan, air sumur, air danau, air laut, air sungai, air embun, dan juga air salju bisa digunakan untuk bersuci. Oh, jadi kalau begitu, Amin bisa bersuci dengan air hujan dong ya? Iya, tentu saja bisa. Paman, kalau teman saya lain. Dia membersihkan kotorannya menggunakan batu. Idih, jorok kali. Ih, Benar, batu, kayu, daun kering, tisu dapat digunakan untuk bersuci dan menghilangkan kotoran. wah, ambil batu ah. Hei Mahmud, kau mau kemana? Mau istijak dan bersuci dengan batu. Kamu sakit perut ya? Anak-anak, kalau masih ada air, lebih baik bersucilah dengan air. Yaitu tadi sedikit contoh video dari cara membersihkan dari najis. Akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.